Real Madrid juara Copa del Rey. Ancelotti batal latih timnas Brazil. Syukuran Chelsea akhirnya menang juga. Kim Min-jae merapat ke MU. Petinggi Ligue 1 inginkan Messi cabut dari PSG. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Di laga lanjutan Premier League, Manchester City berhasil menaklukkan tamunya Leeds United dengan skor 2-1. Gol City diborong oleh Ilkay Gundogan di menit ke-19 dan 27. Sedangkan Leeds hanya mampu membalas satu gol melalui Rodrigo pada menit ke-85. Kemenangan ini membuat City makin nyaman di puncak klasmen sementara Liga Inggris dengan torehan 82 poin. Di laga lain, Tottenham juga meraih 3 poin penting setelah menaklukkan Crystal Palace 1-0. Gol satu-satunya Spurs dicetak oleh Harry Kane pada menit ke-45. Tak ada balasan gol dari Palace hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir laga. Wolves juga meraih 3 poin setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 1-0. Gol sematawayang dicetak oleh Totti Gomez di menit ke-9. Sama halnya dengan Wolves, Liverpool juga menang tipis 1-0 atas tamunya Brentford. Gol Mohamed Salah di menit ke-13 tak mampu dibalas oleh Ivan Toney CS. Tambahan 3 poin ini membuat Liverpool memangkas jarak dengan Manchester United yang berada di peringkat 4. Beralih ke Serie A, AC Milan berhasil mengatasi perlawanan Lazio dengan skor 2-0. Gol Milan dicetak oleh Ismail Bennacer di menit ke-17 dan Theo Hernandez di menit ke-29. Kemenangan ini membuat Milan naik ke peringkat 5 klasmen sementara Serie A. Di sisi lain kota Milan, Inter Milan pun meraih 3 poin setelah menaklukkan AS Roma dengan skor 2-0 di Stadio Olimpico. Gol Inter dicetak oleh Federico Di Marco di menit ke-33 dan Romelu Lukaku di menit ke-74. Kemenangan ini membuat Inter menyamai poin Juventus di peringkat 3, yakni 63 poin. Selamat untuk Real Madrid. Klub asal kota Madrid itu menghabiskan diri sebagai juara Copa del Rey 2022-2023 usai mengalahkan Osasuna 2-1 dalam partai final di La Cartuja. Dilansir BBC, ini merupakan kemenangan penting jelang laga melawan Manchester City. Rodrigo jadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol sekaligus di laga tersebut. Trofi ini jadi trofi Copa del Rey ke-20 bagi El Real. Setelah menjuarai Copa del Rey, salah satu penggawa Real Madrid, Eduardo Camavinga, mencatatkan pencapaian individu yang luar biasa. Dilansir Sportskida, dengan tambahan trofi Copa del Rey, Camavinga jadi pemain termuda yang mampu meraih semua trofi major yang mungkin ia menangkan bersama Madrid. Ia memenangkan semuanya di usia yang relatif masih muda, yakni 20 tahun. Kabar baik bagi seluruh fans Real Madrid. Gelandang andalan El Real, Luka Modric dikabarkan sudah menaikkan perpanjangan kontrak dengan klub. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Modric sudah mencapai kesepakatan dengan Madrid untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2024 mendatang. Kabarnya, ia menolak uang besar dari salah satu klub di Arab Saudi demi bisa bertahan di Real Madrid. Pengumuman resmi akan segera dipublikasikan. Setelah Real Madrid juara Copa del Rey, Presiden Madrid Florentino Perez menegaskan kalau dirinya masih ingin bekerja sama dengan Carlo Ancelotti. Dilansir Football Espana, Perez menampik rumor kalau Ancelotti akan hengkang dari Madrid akhir musim nanti. Ia masih ingin melanjutkan proyeknya bersama pelatih asal Italia tersebut. Pernyataan ini pun sedikit membuat Federasi Sepak Bola Brasil was-was. Pasalnya, mereka sangat menginginkan Ancelotti untuk melatih tim nasional Brasil. Kabar mengejutkan datang dari legenda Spanyol Andrés Iniesta. Kabarnya,
Pemain berusia 38 tahun tersebut ingin hengkang dari Vissel Kobe. Dilansir Football Espana, Iniesta dan Kobe sudah sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama musim depan. Kabarnya, Iniesta masih ingin bermain, tapi belum tahu mau kemana. Ia juga membuka peluang untuk pensiun dan bergabung dengan staf kepelatihan Barcelona bersama mantan rekannya yakni Xavi Hernandez. Arsenal yang tampaknya frustasi dalam pengejaran Moises Caicedo dan Declan Rice mulai mencari opsi lain di sektor tengah. Dilansir Football Transfers, pihak Arsenal tengah memantau situasi gelandang AC Milan Ismail Bennacer. Menariknya, Bennacer merupakan jebolan Akademi Arsenal pada tahun 2017. Kabarnya, The Gunners tak sendirian. Manchester City juga berminat untuk gelandang asal Aljazair tersebut. Manchester City memang menang 2-1 atas Leeds United. Namun, hasil itu tampaknya tak membuat Pep Guardiola puas. Dilansir AS, pelatih asal Spanyol itu sempat marah-marah dengan sang striker Erling Haaland. Pep kabarnya jengkel dengan sikap Haaland yang membiarkan Ilkay Gundogan gagal mengeksekusi tendangan penalti di babak kedua. Menurut Pep, harusnya Haaland tahu Riyad Mahrez yang mengambil tendangan itu. Namun, Haaland justru memberikan kepada Gundogan dengan harapan sang gelandang bisa mencetak hat-trick. Alhamdulillah, akhirnya Chelsea berhasil meraih kemenangan pertama di bawah kepemimpinan Frank Lampard. Dilansir Daily Mail, Chelsea berhasil mengalahkan Bournemouth dengan skor 3-1. Ini merupakan kemenangan pertama The Blues di Liga Inggris sejak Maret lalu. Dengan kemenangan ini, secara matematis, Chelsea terhindar dari degradasi. Satu lagi pencapaian yang diukir oleh striker asal Inggris, Harry Kane. Ia berhasil melewati pencapaian gol Wayne Rooney di Liga Inggris. Dilansir gol Kane ke gawang Crystal Palace tadi malam membuat catatan golnya menjadi 209 gol di Liga Inggris. Itu menyalip catatan Wayne Rooney yang mencetak 208 gol di Liga Inggris. Kane jadi pemain kedua dengan gol terbanyak di Liga Inggris di bawah Alan Shearer. Napoli dikabarkan berminat untuk melepas salah satu bintangnya musim panas nanti. Menurut Football Italia, Napoli cukup berminat untuk melepas Kim Min-jae ke Manchester United. Menurut laporan yang sama, Il Partenope mau melepas sang pemain ke MU asal mereka mau membayar tidak kurang dari 60 juta euro atau setara dengan 987 miliar rupiah. Kabar mengejutkan datang dari dua raksasa Serie A, AC Milan dan Juventus. Dilansir Football Italia, kedua klub tersebut berminat untuk menampung talenta muda Manchester United, Mason Greenwood. Setelah tersandung kasus kekerasan seksual, Greenwood belum bisa diterima lagi di skuad Manchester United, dan kedua klub Serie A tersebut akan memanfaatkan situasi. Kabarnya, Paul Pogba bahkan siap membujuk sang pemain untuk mau bergabung ke Juventus. Para petinggi Liga Prancis tampaknya sudah muak dengan sikap Lionel Messi. Beberapa dari mereka bahkan sepakat untuk mendukung keputusan PSG apabila klub tersebut tak ingin melanjutkan kerjasamanya dengan La Pulga. Dilansir Football Espana, sikap Messi yang berlibur ke Arab Saudi tanpa seizin PSG membuat beberapa petinggi Ligue 1 geram. Meski sudah meminta maaf, waktu Messi di Prancis tampaknya sudah usai. Sebuah torehan emas kembali didapat oleh Urawa Reds karena menjuarai Liga Champions Asia 2023 setelah mengalahkan Al Hilal dengan skor agregat 2-1. Dilansir situs resmi J-League, Urawa menjadi tim Jepang pertama yang memiliki 3 trofi Liga Champions Asia. 2 trofi sebelumnya mereka menangkan di edisi tahun 2006 dan tahun 2016 silam. Manchester United dikabarkan telah memutuskan untuk tidak mempermanenkan pemain pinjaman mereka, Wout Weghorst. Dilansir Daily Mail, Manchester United sudah yakin untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan mantan pemain Besiktas tersebut. Staf kepelatihan Erik ten Hag justru tengah menyusun daftar striker incaran yang akan didatangkan musim panas mendatang. Nama-nama tersebut adalah Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Colomwani, dan juga Rasmus Højlund. Inter Milan dirumorkan tengah melakukan negosiasi dengan salah satu penggawa klub Brugge tahun Bucana. Dilansir Transfer Market,
Inter sudah memantau pemain asal Kanada itu sejak lama dan negosiasi sudah memasuki tahap akhir. Kabarnya, nilai transfer di angka 15 juta euro atau setara dengan 246 miliar rupiah sudah disepakati dan kontrak akan segera ditandatangani. Legenda timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst meluapkan kekecewaannya pasca dipecat dari Rangers November lalu. Dilansir Daily Record, Giovanni kecewa dengan sikap klub kepadanya. Pada saat ia menjabat, Rangers menjanjikan pembangunan skuad dan biaya transfer yang fantastis. Namun, Giovanni justru dipecat cuma gara-gara tertinggal 9 poin dari Celtic. Padahal, sebelumnya ia sudah memenangkan Piala Skotlandia dan membawa Rangers ke final Europa League 2021-2022. Dundee FC dipastikan kembali ke kasta tertinggi setelah melalui drama 8 gol melawan Queen's Park. Dilansir Sky Sport, setelah musim lalu terdegradasi, kini Dundee FC kembali mengamankan 1 tiket promosi ke Skotlandia Premiership sebagai juara kasta kedua sepak bola Skotlandia. Dundee memastikan diri menjadi juara setelah mengumpulkan 63 poin. Selamat datang kembali, Dundee! Jelang pertandingan penting kontra Real Madrid di semifinal Liga Champions pertengahan pekan nanti, banyak yang mencemaskan kondisi kebugaran Kevin De Bruyne. Namun, kepada Football Espada, Pep tampak percaya diri kalau sang pemain akan siap diturunkan di laga tersebut. De Bruyne memang absen dalam beberapa pertandingan seri, tapi Pep yakin kalau sang pemain akan kembali tepat waktu. Gelandang Liverpool, James Milner dikabarkan akan bergabung ke Brighton dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Dilansir BBC, kesepakatan sudah berada di tahap akhir. Brighton tinggal merampungkan beberapa detail untuk menyegel transfer ini. Mantan punggawa Manchester City itu akan bergabung dengan Brighton setelah 8 tahun lamanya mengabdi untuk Liverpool. PSG dan Liverpool dilaporkan tengah berebut tanda tangan bintang Sporting Lisbon Gonçalo Inácio. Dilansir Le Parisien, klub asal Prancis itu tengah berburu pemain belakang dan Inácio masuk dalam daftar pencarian. Namun, PSG tak sendirian. Mereka akan mendapatkan pesaing ketat karena Liverpool juga dikabarkan berminat mengamankan jasa pemain berusia 21 tahun tersebut. Arsenal dikabarkan ingin menghabiskan banyak uang di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir Mirror, Mikel Arteta sudah diberitahu kalau Arsenal akan menyediakan dana sebesar 150 juta pounds atau 2,7 triliun rupiah untuk dibelanjakan musim panas nanti. Direktur olahraga Arsenal, Edu, juga sudah menyiapkan rencana transfer untuk beberapa bulan ke depan. Kabarnya, Declan Rice masih jadi pemain yang akan diprioritaskan Arsenal musim panas mendatang. Borussia Mönchengladbach mengumumkan kalau mereka sudah mempermanenkan pemain pinjaman mereka, Julian Weigl. Dilansir Mundo Deportivo, klub asal Jerman itu meminjam Weigl dari Benfica pada awal musim ini dan mereka puas dengan kinerja sang pemain. Maka dari itu, klub mempermanenkan Weigl dan mengikatnya dengan kontrak yang berdurasi 5 tahun. PSG yang kabarnya akan melepas Lionel Messi dengan mulai mencari penggantinya. Namun, nama yang muncul sebagai opsi cukup mengejutkan. Dilansir Express, klub raksasa asal Prancis itu memilih Michael Olise sebagai target selanjutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Nama ini cukup mengejutkan karena performa sang pemain di Liga Inggris tak begitu istimewa. Pasalnya, Olise hanya mencetak 2 gol Liga sejauh ini. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!